Setiap perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Jadi menarik sekali ya. Ada pengalaman 10 tahun dibandingkan dengan 10 tahun yang sekarang. Ya. Ya, mungkin dari kelompok yang lain mau ada menanggapi nggak dari kelompok satu yang tadi sudah disampaikan. Ya, cara mendapatkan informasi belajar 10 tahun yang lalu dengan yang saat ini, ya tadi sudah disampaikan oleh kelompok satu ya. Lalu cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya 10 tahun lalu dengan 10 tahun saat ini sangat berbeda sekali. Ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Untuk yang satu sudah menyampaikan dengan menarik sekali menyampaikan sudah dibuka mic ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya kelompok satu memang dari beberapa pendapatnya tadi banyak juga yang jadi pembahasan yang sama Pak pada kelompok 2 juga. Di situ sudah jelas-jelas bahwa memang dengan adanya perubahan tersebut kita semua harus membuka diri, kemudian juga kita harus banyak belajar dan seterusnya. Kemudian satu hal lagi yang terpenting kepada anak murid bahwa memang dengan adanya teknologi membuat anak bisa lebih bervariasi dalam menerima materi dan sebagainya. Namun kita sebagai pendidik, terutama kita sebagai guru dan juga kepala sekolah wajib mengingatkan kepada anak-anak jangan sampai melupakan hal-hal yang terpenting yang memang tidak terlalu terbius dengan adanya kemudahan-kemudahan itu, tapi anak juga perlu diingatkan mana batasannya yang bisa diterima oleh anak dan mana yang tidak boleh diterima oleh anak, karena kalau tidak dibatasi nanti anak-anak akan terlena oleh kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi intinya belajar untuk teknologi oke, namun kita juga punya batasan-batasan tertentu yang harus memang selalu dibimbing, diingatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Barangkali itu Pak tanggapan dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, terima kasih Bu, excellent sekali tanggapannya. Jadi kita sebagai pendidik, guru-guru ya, dengan kemajuan teknologi ini kita melihat anak-anak itu semakin canggih menggunakan HP, laptop ya. Maka guru-gurunya, ayo jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan untuk kita juga meningkatkan kualitas kita ya. Mangga untuk yang kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sudah terlihat untuk PowerPoint dari kelompok 4? Sudah Ibu, silakan. Sudah. Mohon maaf mewakili mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4 ada Bu Roswita, Bu Jumarsi. Bu Roswita, Bu Jumarsi, Pak Agus dan saya. Iya, Bu Roswita Bu. Ya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, mayoritas jawaban dari kami itu sama dengan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi ya Bapak ya, karena memang pada kenyataannya seperti itu. Di 10 tahun yang lalu sama murid saat ini sangat berbeda sekali untuk dari cara mendapatkan informasi, kemudian komunikasinya itu sangat berbeda dan hampir sama dengan kelompok 1. Yang pertama tentang cara mendapatkan informasi. Kalau 10 tahun yang lalu itu anak-anak mendapatkan informasi dari guru, koran, TV, radio, orang tua, lingkungan, kemudian buku paket atau buku yang dimiliki oleh siswa dan perpustakaan. 10 tahun yang lalu perpustakaan masih menjadi idola. Mungkin banyak anak-anak yang sering berkunjung ke perpustakaan, berbeda dengan halnya sekarang ya. Untuk saat ini mereka mendapatkan informasi itu dari guru, internet, dan lingkungan sekitar. Tapi mayoritas mereka kalau ketika mendapatkan tugas langsung larinya ke internet. Kemudian untuk cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di 10 tahun yang lalu mereka mayoritas ditulis tangan, kemudian dibantu dengan menggunakan lembar kerja atau LKS yang dibagikan oleh guru. Kemudian untuk saat ini cara mengerjakannya yaitu dengan tulis tangan, ada juga yang dikirim melalui YouTube, kemudian email, Google Classroom, dan WA Group, karena sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini terjadi ya, bahwa kita kemarin juga sempat off pembelajaran secara langsungnya, beralih ke daring, dan ini semua
yang kita gunakan kemarin, media-media yang kita gunakan lewat Google Classroom, WA Group, kemudian Zoom, kemudian email, kemudian di YouTube. Nah, selain itu mereka juga saat ini lebih ke praktek langsung, lebih ke pembelajaran secara dipraktekkan secara langsung, khususnya materi-materi kayak ilmu pengetahuan alam, kemudian SPDP, seperti itu. Kemudian untuk yang teknologi yang sering digunakan, kalau 10 tahun yang lalu itu mayoritas anak-anak belajarnya menggunakan komputer, tapi bukan komputer pribadi, masih yang disewa di warnet atau di rental komputer ya. Kemudian dari TV sama radio. Untuk yang saat ini mayoritas anak sudah memiliki HP pribadi, laptop pribadi, tablet. Dan cita-cita atau pilihan profesi mereka di 10 tahun yang lalu ketika ditanya cita-citanya menjadi apa gitu, dokter, polisi, presiden, bahkan ada seperti itu ya, sesuai dengan profesi yang mereka jumpai di lingkungan sekitar saat itu. Misalnya di gangnya mereka atau di rumah sekitar mereka itu, oh ada yang jadi dokter, aku pengen jadi dokter. Oh mereka tetangganya ada yang jadi jadi polisi, pengen jadi polisi, jadi tentara, kayak gitu. Jadi seperti yang mereka jumpai. Pak Presiden, kenapa presiden itu sering mereka sebutkan? Karena sering muncul di informasi-informasi TV, radio itu 10 tahun yang lalu sering muncul. Kemudian untuk murid saat ini ketika ditanya cita-citanya jadi apa gitu, mayoritas jadi YouTuber, programmer, vlogger gitu ya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini. Selanjutnya tentang permainan yang sering dimainkan bersama. Di 10 tahun yang lalu itu mayoritas permainannya permainan tradisional dari daerah masing-masing, seperti contohnya galasin, peta umpet, sepak bola, lompat tali, kelereng, bola bekel. Kemudian untuk saat ini hampir seluruhnya itu menggunakan game online, bahkan nobar game online juga ada, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan, bagaimana selama ini Bapak Ibu merespon perubahan tersebut? Hasil diskusi dari kelompok 4 itu hal yang wajar karena seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi. Akan tetapi, alangkah baiknya guru atau orang tua harus mendampingi dan mengontrol putra-putrinya masing-masing. Seperti yang sudah disarankan oleh Ibu Rohayati dari kelompok 2 tadi, memang benar. Kemajuan teknologi memang sangat bagus dan kita semua juga harus bisa, jangan sampai kalah dengan anak gitu. Tapi sebagai orang tua dan guru yang bijak dengan perkembangan teknologi tersebut, tetap harus kontrol, memberikan batasan-batasan terhadap putra-putri kita, anak didik kita. Jadi biar mereka tidak lost. Kemudian yang terakhir, hasil diskusi yang terakhir yaitu ketika terjadi perubahan kurikulum, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Hasil diskusi dari kelompok kami secara perlahan mengikuti perubahan kurikulum yang ditetapkan dengan mencari informasi dan banyak belajar dari berbagai sumber. Mungkin cukup sekian penyampaian atau presentasi hasil diskusi dari kelompok 4. Mohon masukan, saran, dan komentarnya. Terima kasih teman-teman.